Kamu pegang besi. Kamu pegang plastik. Kamu pikir keduanya berbeda total? Itu kesalahan pertama. Besi dan plastik sama-sama tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Yang membedakan hanyalah jumlah dan susunannya. 10 proton, 8 neutron, jadilah oksigen. 26 proton, 30 neutron, jadilah besi. Semua materi adalah variasi dari 3 partikel dasar. Tapi tunggu. Apakah atom adalah benda terkecil? Atom adalah batas pengamatan kita saat ini. Bukan batas absolut. Kuar memang lebih kecil, tapi kita belum bisa mengamatinya secara langsung. Kuar ada secara teori dan terbukti secara tidak langsung, tapi belum pernah terlihat. Dan Planck? Planck adalah batas ruang waktu itu sendiri, tapi hanya perhitungan matematis. Tanpa bukti empiris, tanpa teknologi yang bisa mengamatinya. Kita sudah menuntaskan fase 1 tentang gerak dan gaya, dan fase 2 tentang panas, air, suara, cahaya, dan energi. Sekarang kita masuk ke fase 3, dunia yang lebih kecil dan lebih aneh, atom. Di episode ini, kita akan membongkar rahasia atom. Kita akan melihat bahwa semua benda di alam semesta adalah variasi dari 3 partikel yang sama. Dari batu hingga bintang, dari tubuhmu hingga layar HP, semuanya adalah atom yang tersusun dengan cara berbeda. Dan yang lebih aneh, atom itu 99,99% kosong. Kamu tidak pernah benar-benar menyentuh apapun. Siapkan pikiranmu. Karena setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat benda di sekitarmu dengan cara yang sama. Pembahasan pertama, semua benda tersusun dari atom. Ini bukan teori. Ini adalah fakta dasar fisika dan kimia yang sudah teruji berulang kali. Besi, plastik, air, tubuhmu, bintang, semuanya adalah kumpulan atom yang terikat satu sama lain. Tidak ada pengecualian. Atom adalah blok bangunan terkecil dari materi yang masih mempertahankan sifat-sifat unsur. Kamu tidak bisa membelah atom tanpa mengubahnya menjadi unsur lain. Tapi ingat, atom adalah batas pengamatan kita saat ini. Di bawah atom, ada proton, neutron, dan elektron yang bisa kita amati. Di bawah itu lagi, ada kuark, tapi kuark tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa kita amati secara langsung. Hanya bukti tidak langsung. Dan Planck? Planck adalah batas ruang waktu itu sendiri. Tapi itu hanya perhitungan matematis, indah, tapi tanpa bukti empiris. Jadi, saat kita bilang atom, kita berbicara tentang batas pengamatan kita saat ini. Batas dari apa yang bisa kita lihat dan ukur. Dari mana atom berasal? Dari ledakan bintang. Atom di tubuhmu terbentuk di dalam bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Kamu adalah debu bintang. Ini bukan puisi, ini fisika. Setiap atom dalam tubuhmu pernah berada di dalam bintang. Dan atom tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Atom yang kamu hirup mungkin pernah dihirup oleh dinosaurus. Atom adalah fondasi dari semua yang ada. Tanpa atom, tidak ada materi. Tanpa materi, tidak ada alam semesta. Jadi, setiap benda yang kamu lihat, sekecil debu hingga sebesar planet, adalah atom yang tersusun dengan cara tertentu. Dan semua atom di alam semesta, 118 unsur yang berbeda, hanyalah variasi dari 3 partikel yang sama, proton, neutron, dan elektron. 3 partikel. 118 unsur. Jutaan molekul. Alam semesta yang tak terbatas. Itulah kekuatan atom. Dan semua ini dimulai dari ledakan bintang, yang menciptakan atom-atom yang kemudian menjadi dirimu. Kamu tidak hanya hidup di alam semesta. Kamu adalah alam semesta yang sadar akan dirinya sendiri. Ini bukan filosofi. Ini fisika. Dan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Karena atom adalah jembatan antara manusia dan alam semesta. Pembahasan kedua, atom tersusun dari 3 partikel dasar, proton, neutron, dan elektron. Ini adalah bahan dasar semua materi. Proton bermuatan positif, terletak di inti atom. Jumlah proton menentukan unsur apa atom itu, ini yang membedakan besi dan emas. 26 proton sama dengan besi. 79 proton sama dengan emas.
Satu proton tambahan mengubah seluruh sifat materi. Inilah kekuatan proton. Neutron tidak bermuatan, juga di inti. Neutron menambah massa atom tanpa mengubah muatan. Jumlah neutron menentukan isotop. Isotop adalah atom yang sama unsur tapi berbeda massa. Contoh, karbon 12 dan karbon 14. Ini penting dalam penanggalan fosil. Elektron bermuatan negatif, mengorbit inti pada jarak yang sangat jauh, dalam skala atom. Elektron menentukan reaksi kimia. Elektron bergerak sangat cepat, hampir secepat cahaya. Tapi mereka tidak memiliki posisi pasti, hanya probabilitas. Tiga partikel ini, proton, neutron, elektron, adalah satu-satunya bahan pembangun semua materi di alam semesta. Dari mana partikel ini berasal? Dari ledakan bintang dan energi murni, E sama dengan mc². Energi berubah menjadi massa. Dan semua variasi materi di alam semesta, 118 unsur yang berbeda, hanyalah kombinasi dari tiga partikel ini. Tiga partikel. 118 unsur. Alam semesta yang tak terbatas. Inilah keajaiban fisika. Dan yang paling aneh, elektron di semua atom itu identik. Satu elektron sama dengan elektron lainnya, tidak peduli dari atom mana. Inilah yang membuat alam semesta teratur. Ada pola di balik semua materi. Dan pola ini adalah dasar dari tabel periodik, peta semua atom. Tabel periodik memungkinkan kita memprediksi sifat unsur sebelum ditemukan. Ini adalah pencapaian terbesar ilmu pengetahuan. Dari mana tabel ini? Dari para ilmuwan yang mengamati pola, Mendeleev adalah yang pertama membuat tabel periodik modern. Tabel periodik adalah bukti bahwa alam semesta teratur, tidak acak. Ada aturan di balik semua materi. Dan di belakang tabel periodik, ada pertanyaan besar. Apakah ada unsur yang belum ditemukan? Sains terus bergerak. Pembahasan ketiga, yang membedakan besi dan plastik bukanlah jenis partikelnya, tapi jumlah dan susunannya. Besi memiliki 26 proton, 30 neutron, dan 26 elektron. Plastik, seperti karbon, memiliki 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Jumlah proton menentukan unsur. 26 proton sama dengan besi. 6 proton sama dengan karbon. 8 proton sama dengan oksigen. Ini adalah aturan dasar. Susunan elektron menentukan sifat kimia. Elektron di kulit terluar menentukan bagaimana atom berinteraksi dengan atom lain. Besi dan plastik terlihat berbeda karena susunan atomnya berbeda. Tapi secara fundamental, mereka sama, kumpulan proton, neutron, dan elektron. Dari mana perbedaan ini? Dari jumlah proton. Satu proton tambahan, satu unsur yang berbeda. Inilah yang membuat kimia dan fisika begitu menarik. Sedikit perubahan pada struktur atom menghasilkan materi yang sangat berbeda. Dari plastik hingga besi, dari air hingga emas, semua adalah variasi dari tiga partikel yang sama. Hanya jumlah dan susunannya yang berbeda. Inilah yang membuat alam semesta begitu beragam. Dari kesederhanaan muncul kompleksitas. Dan ini adalah kunci untuk memahami semua materi di alam semesta. Karena pada akhirnya, semua materi adalah atom yang tersusun dengan cara berbeda. Dan atom adalah jembatan antara dunia mikro dan dunia makro. Pembahasan keempat, atom itu 99,99% kosong. Kamu tidak pernah benar-benar menyentuh apapun. Jika inti atom sebesar bola tenis, elektronnya berada 1 kilometer jauhnya. Sebagian besar atom adalah ruang kosong. Kenapa benda terasa padat? Karena elektron saling tolak, gaya elektromagnetik mencegah atom saling menembus. Kamu tidak menyentuh benda. Kamu merasakan tolakan elektron. Sentuhan adalah ilusi, yang nyata adalah gaya. Dari mana ruang kosong ini? Dari ketidakmampuan elektron untuk berada di dekat inti karena sifat kuantum. Dan jika atom 99,99% kosong, maka kamu juga 99,99% kosong. Kamu adalah ruang kosong yang sadar. Ini adalah salah satu fakta paling aneh dalam fisika. Semua materi yang kamu lihat, sebagian besar adalah ruang kosong. Kamu tidak melihat dunia. Kamu melihat efek dari gaya yang bekerja di ruang kosong. Dan gaya yang bekerja di ruang kosong ini adalah yang membuat segalanya terasa nyata.
Jadi, dunia yang kamu lihat sebenarnya adalah ruang kosong yang diatur oleh gaya. Ini adalah perspektif yang akan mengubah cara kamu melihat segalanya. Dan ini adalah dasar untuk memahami mengapa atom bisa membentuk segala sesuatu. Pembahasan kelima, atom bisa saling berikatan. Ini yang membuat molekul, senyawa, dan semua materi di dunia. Atom saling berbagi atau mentransfer elektron. Inilah yang disebut ikatan kimia, kunci dari semua materi. Ikatan kovalen, atom saling berbagi elektron. Air adalah contoh, oksigen berbagi elektron dengan hidrogen. Ikatan ion, atom mentransfer elektron. Garam adalah contoh, natrium memberikan elektron ke klorin. Ikatan logam, elektron bergerak bebas di antara atom. Ini yang membuat logam bisa menghantarkan listrik. Dari mana ikatan ini? Dari elektron di kulit terluar, yang menentukan bagaimana atom berinteraksi. Elektron adalah kunci reaksi kimia. Elektron di kulit terluar menentukan sifat dan reaksi atom. Atom dengan elektron kulit terluar sedikit, seperti natrium, cenderung memberikan elektron. Atom dengan banyak, seperti klorin, cenderung menerima. Inilah yang membuat reaksi kimia terjadi, perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Sifat logam, non-logam, gas mulia, semuanya ditentukan oleh elektron di kulit terluar. Tanpa ikatan atom, tidak ada molekul. Tanpa molekul, tidak ada kehidupan. Ikatan atom adalah fondasi segalanya. Setiap benda yang kamu lihat, dari batu hingga tubuhmu, adalah hasil dari atom yang saling berikatan. Pembahasan ke-6, kamu adalah debu bintang. Atom di tubuhmu terbentuk di dalam bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Bintang menciptakan atom-atom berat melalui reaksi fusi. Saat bintang meledak atau supernova, atom-atom itu tersebar ke seluruh galaksi. Atom karbon di tubuhmu, atom oksigen yang kamu hirup, atom besi di darahmu, semuanya dari bintang yang sudah mati. Kamu terhubung dengan alam semesta pada level paling dasar. Kamu bukan hanya di alam semesta, kamu adalah alam semesta. Dari mana semua atom ini? Dari ledakan bintang dan energi murni, Big Bang menciptakan hidrogen dan helium, bintang menciptakan sisanya. Dan atom-atom ini akan terus ada setelah kamu mati, membentuk benda lain, makhluk lain, bintang lain. Kamu adalah debu bintang yang sadar akan dirinya sendiri. Ini bukan filosofi. Ini fisika. Atom adalah jembatan antara manusia dan alam semesta. Dan pemahaman tentang atom adalah kunci untuk memahami segala sesuatu. Dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, semuanya terhubung. Dan kamu adalah bagian dari koneksi itu. Karena pada akhirnya, kita semua adalah atom. Inilah bedanya memahami atom hanya di permukaan dengan memahami sampai ke akar. Lapis 1, apa? Atom adalah blok bangunan terkecil dari materi yang masih mempertahankan sifat unsur. Tapi ingat, atom adalah batas pengamatan kita saat ini. Quark belum bisa diamati. Planck hanya teori. Lapis 2, dari mana? Atom berasal dari ledakan bintang dan Big Bang, kamulah debu bintang. Atom di tubuhmu, di udara, di bintang, semuanya dari bintang yang sudah mati. Lapis 3, syarat. Atom tersusun dari proton, neutron, dan elektron, dan 99,99%-nya adalah ruang kosong. Dan ruang kosong itu bukan ketiadaan, ada gaya yang bekerja di dalamnya. Atom adalah fondasi dari semua yang ada. Tanpa atom, tidak ada materi. Tanpa materi, tidak ada alam semesta. Dan kamu adalah kumpulan atom yang sadar akan dirinya sendiri. Inilah rahasia atom yang selama ini tersembunyi. Fase 3 telah dimulai. Kita sudah membahas atom dan 3 partikel penyusunnya. Tapi masih ada yang lebih besar dan lebih misterius menyelimuti semua ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai dan tetap penasaran.